Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar percakapan atau seruan semacam larangan keluar rumah pada waktu maghrib? Memang sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di masyarakat. Banyak yang percaya kalau di waktu maghrib tersebut syarat akan bahaya. Tapi sayangnya, kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal, secara ilmiah, hal ini telah dibuktikan kebenarannya. Mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang, dan fakta apa pula yang telah dibuktikan secara ilmiah? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sebagai masyarakat yang hidup di alam serba-serbi kepercayaan, banyak dari kita yang masih sering percaya pada mitos, dialami atau tidak. Inilah yang terjadi selama ini. Bahkan boleh dibilang mitos telah menjadi belenggu tersendiri yang sulit untuk dibendung. Tapi apa boleh buat, kalau faktanya mitos memang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kita, sebab selain keberadaannya sudah ada sejak lama, juga terus berkembang hingga turun-temurun. Di Indonesia sendiri, mitos telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sering diperbincangkan orang-orang hampir setiap saat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam, kehidupan manusia, sejarah, maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah maupun dalil agama. Disebutkan jika asal-usul kemunculannya disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia dalam menjawab setiap fenomena, dan seiring perkembangan waktu, itu menjadi pandangan yang turut menyetel sejarah. Masalahnya, ketika sains dan agama telah hadir dalam kehidupan manusia, masih ada saja yang percaya pada mitos. Padahal, sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya, ada yang percaya kalau berbaring atau tidur tengkurap dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya, padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran, hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain, ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara Islam menjelaskan semua roh orang yang telah mati, tak satu pun dapat kembali, walau hanya sesaat. Kalau sudah begini, tentu jadi masalah, sebab kepercayaan terhadap mitos jelas akan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku setiap orang. Sebagaimana bunyi hukumnya, kepercayaan yang salah akan melahirkan tindakan yang salah pula. Maka patut kita berhati-hati, sebab jangan sampai apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran, justru hanya mitos belaka, ujung-ujungnya bukannya mendapat kebaikan, yang ada malah terjerumus dalam kesesatan. Pentingnya sikap berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi atau cerita yang berkembang, memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Lebih baik lagi, kalau informasi tersebut ditelusuri dan diperiksa lebih dulu sebelum benar-benar diterima, karena sejatinya hidup ini dipenuhi dengan cerita mitos,
apalagi di Indonesia yang memang sudah terkenal dengan kekayaan cerita mitosnya. Kalau harus disebutkan, setidaknya ada beberapa cerita mitos yang begitu familiar, selain yang dicontohkan tadi. Bagi mereka yang hidup di desa-desa atau memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan leluhur, dipastikan pernah mendengar mitos-mitos tersebut. Di antaranya, yaitu anak gadis dilarang duduk di depan pintu, karena dianggap akan susah mendapatkan jodoh, atau seorang suami dilarang memotong sesuatu ketika sang istri sedang dalam masa hamil, karena diyakini dapat membuat anak terlahir dengan cacat. Selain yang disebutkan, para rasul, ada satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Cerita tersebut mengenai larangan keluar rumah pada waktu maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak, di mana banyak orang yang percaya kalau keluar rumah pada waktu maghrib bisa mendatangkan bahaya, seperti diganggu setan atau keburukan lain yang sifatnya tak terduga. Mungkin bagi sebagian orang, kepercayaan ini dianggap tak lebih dari sekedar mitos belaka yang tak ada bedanya dengan cerita mitos lainnya, namun rupanya hal ini adalah sebuah fakta, sebagaimana jauh hari telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika waktu malam tiba, laranglah anak-anakmu keluar rumah, karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala. Hadits riwayat Bukhari. Pada hadits lain juga disebutkan, jika awal malam telah tiba setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kecil kalian di dalam rumah, karena ketika itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat di waktu malam, misalnya setelah Isya, lepaskanlah mereka jika mereka mau bermain di luar rumah. Tutuplah pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah Ta'ala, karena setan tidak dapat membuka pintu yang digembok dengan membaca bismillah. Tutuplah tandon-tandon atau ember-ember kalian dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Tutuplah wadah-wadah kalian, piring atau gelas, dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya, meskipun kalian tutup dengan tutup seadanya yang tidak bisa menutup dengan sempurna, semacam lidi, sedotan, atau yang lainnya. Dan matikanlah lampu-lampu kalian yang memiliki potensi bahaya kebakaran jika ditinggal tidur, semacam lilin, obor, atau sejenisnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan cuma manusia saja yang dilarang keluar rumah, bahkan hewan ternak pun juga diingatkan untuk tidak dibiarkan berkeliaran. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya. Hadits riwayat Muslim. Seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Jauzi coba memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa anak-anak dilarang keluar rumah pada waktu maghrib. Menurutnya, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk dari gangguan setan. Mengingat setan suka menempel pada sesuatu yang mudah ditempelinya, seperti najis atau kotoran. Adapun anak-anak sangat rentan terkena kotoran ataupun najis ketika sedang bermain, sehingga hal tersebut memudahkan setan untuk berlindung pada diri mereka. Selain itu, anak-anak juga kadang tidak tahu soal zikir dan dapat dijadikan sebagai pelindung diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan larangan untuk tidak keluar menjelang maghrib bukan tanpa alasan. Sebagaimana dijelaskan bahwa setan akan keluar bertebaran bersamaan dengan datangnya kegelapan pada waktu tersebut. Mereka akan menyebar mencari tempat perlindungan yang aman, ada yang berlindung pada rumah kosong, wadah kosong, pepohonan, binatang, atau manusia.
Dalam buku yang berjudul The Science of Salat, Profesor Dr. Insinyur Haji Asli rupanya membenarkan apa yang dijelaskan dalam sudut pandang ilmiah. Menurut penjelasannya, pada waktu menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Hal tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, sebagaimana disebutkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Ketika masuk waktu maghrib, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.